for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo, perkenalkan nama saya Megara Selvia, NIM K1A1200005 dari Podcast A. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang manfaat ataupun sumber-sumber dari karbohidrat, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari karbohidrat. Baik, karbohidrat ataupun sering disebut dengan sakarida adalah unsur gizi yang berupa segolongan besar senyawa organik yang berperan sebagai bahan bakar ataupun bahan cadangan materi pada pembangun tubuh manusia. Adapun dua jenis karbohidrat yang sering kita dengar, yaitu yang pertama ada karbohidrat sederhana dan yang kedua ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang hanya memiliki dua jenis zat gula ataupun yang sering disebut dengan disakarida. Dan karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang memiliki 3 atau lebih zat gula yang sering disebut dengan polisakarida. Adapun sumber-sumber dari karbohidrat itu sendiri antara lain yang pertama yaitu glukosa. Glukosa dibuat dari bahan pati dan sering ditemukan di sebagian buah, misalnya itu di dalam buah anggur. Kemudian ada fruktosa, di mana fruktosa ini ditemukan di dalam madu ataupun buah-buahan. Dan yang ketiga ada sukrosa. Sukrosa yaitu gula yang sering kita temui ataupun yang sering dibuat dari bahan tebu. Kemudian ada laktosa, di mana laktosa ini sering kita jumpai di dalam susu yang mengandung gula. Selanjutnya ada galaktosa, di mana galaktosa ini dihasilkan melalui hasil pencernaan dari laktosa itu sendiri. Selanjutnya ada maltosa. Maltosa ditemukan pada biji-biji yang berkecambah. Contohnya yaitu seperti jagung, kacang hijau, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pati, di mana pati ini ditemukan pada jenis-jenis biji-bijian ataupun buah-buahan mentah seperti kacang, buncis, ataupun kentang. Selanjutnya ada selulosa, di mana selulosa ini ditemukan dalam serelia atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang memiliki serat, dan terakhir ada glikogen. Baik, selanjutnya kita masuk ke manfaat dari mengkonsumsi karbohidrat. Adapun manfaat utama dalam mengkonsumsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi maksudnya jika kita mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi, gandum, roti, dan lain sebagainya, itu dapat membuat ataupun tubuh kita mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua ada mengendalikan berat badan. Sebagian orang menganggap bahwa mengkonsumsi karbohidrat dapat membuat berat badan menjadi naik. Namun, jika dilihat dari sisi positifnya, mengkonsumsi karbohidrat secara baik ataupun secara cukup dapat mengendalikan berat badan. Contoh karbohidrat yang dapat mengendalikan berat badan yaitu ada beras merah, ada gandum yang masih utuh, dan ada roti. Selanjutnya yaitu dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan. Menjaga saluran pencernaan itu dapat kita jaga dengan mengkonsumsi karbohidrat seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran, di mana buah-buahan ataupun sayur-sayuran mengandung karbohidrat. Contohnya seperti mengkonsumsi pepaya ataupun mengkonsumsi kentang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada mengurangi resiko munculnya penyakit-penyakit tertentu seperti kolesterol, diabetes, dan obesitas. Dimana jika kita mengkonsumsi karbohidrat secara baik atau secara cukup, kita dapat menghindari 3 penyakit utama ini, yaitu ada obesitas, ada kolesterol, dan ada diabetes. Lalu bagaimana jika kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan, apakah itu berdampak baik ataupun berdampak buruk kepada tubuh kita? Seperti yang kita tahu, mengkonsumsi apapun itu secara berlebihan yaitu berdampak buruk pada kesehatan ataupun tubuh kita. Yaitu yang pertama dampak negatif yang kita dapatkan jika kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan, yaitu yang pertama sulit menurunkan berat badan. Dalam materi sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa karbohidrat itu bermanfaat untuk menjaga kestabilan berat badan. Namun jika kita salah mengkonsumsi ataupun terlalu over mengkonsumsi karbohidrat juga dapat membuat kita sulit untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua yaitu
kadar kolesterol yang semakin meningkat. Dan dalam materi sebelumnya juga kita sudah membahas bahwa manfaat dari karbohidrat itu yaitu menjaga kesehatan ataupun menjaga kita dari penyakit-penyakit tertentu seperti kolesterol, obesitas, dan lain sebagainya. Namun jika kita salah mengkonsumsi ataupun terlalu berlebihan mengkonsumsi karbohidrat juga dapat membuat kita kadar kolesterol yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ada sering merasa lapar. Nah, sering merasa lapar ini terjadi jika kita salah mengkonsumsi karbohidrat ataupun salah memilih karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada rentan terhadap diabetes mellitus tahap 2, di mana jika kita kelebihan ataupun terlalu over dalam mengkonsumsi karbohidrat, kita akan lebih dekat kepada penyakit diabetes mellitus tahap 2 ataupun tahap tipe 2. Kemudian yang kelima ada mood yang sering berubah-ubah. Oke, baik. Tadi sudah kita jelaskan dalam materi sebelumnya tentang jika kita mengkonsumsi karbohidrat secara berlebihan apa yang akan terjadi. Lalu dalam materi kali ini kita membahas tentang bagaimana jika kita kekurangan dalam mengkonsumsi karbohidrat, apa yang akan terjadi. Sudah dijelaskan jika kita berlebihan mengkonsumsi apapun dapat berdampak buruk pada kesehatan ataupun tubuh kita. Dan juga jika kita kekurangan dalam mengkonsumsi apapun itu juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh kita. Lalu apa yang didapatkan jika kita kekurangan dalam mengkonsumsi karbohidrat? Yaitu yang pertama, kita mudah lemas ataupun lesu. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber energi dalam tubuh kita selain berasal dari mineral ataupun air, juga berasal dari karbohidrat, di mana karbohidrat ini dapat membentuk ataupun membuat tubuh kita semakin berenergi untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua ada sembelit, di mana penyakit sembelit ini terjadi jika kita kekurangan dalam mengkonsumsi karbohidrat, seperti karbohidrat pada buah ataupun sayur-sayuran. Selanjutnya ada kekurangan gizi, di mana kekurangan gizi ini juga berdampak buruk pada tubuh kita jika kita kekurangan dalam mengkonsumsi karbohidrat. Seperti mungkin kita kurang dalam mengkonsumsi buah ataupun sayur-sayuran ataupun karbohidrat lainnya. Selanjutnya ada berat badan semakin turun, di mana berat badan turun ini terjadi akibat kita kekurangan dalam mengkonsumsi karbohidrat, seperti karbohidrat dalam susu, di mana susu itu dapat menaikkan berat badan karena mengandung banyak lemak ataupun lain sebagainya. Selanjutnya ada beras ataupun nasi, dan gandum, roti, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini, yaitu tentang karbohidrat. Yang sudah saya jelaskan yaitu tentang pengertian karbohidrat, tentang jenis-jenis karbohidrat, tentang sumber-sumber karbohidrat, manfaat karbohidrat, dampak yang didapatkan jika berlebihan ataupun kekurangan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan dalam video, karena saya juga masih tahap belajar. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, bye-bye.